Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ramdhani. Pada video ini kita akan melakukan analisis rangkaian prategangan DC dengan menggunakan transistor BJT. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan pada transistor tersebut ujung-ujung terminal basis, emitter ataupun kolektor. Kita lihat di sini adalah sebelah sini basis, kemudian di sebelah sini emitter, kemudian di sebelah sini adalah kolektor. Berikutnya adalah menentukan jenis transistor BJT tersebut. Karena kita lihat bahwa di sini adalah basis terhadap emitter arusnya, maka tentunya diperoleh bahwa pada basis adalah P, semikonduktor P, sedangkan pada E adalah N, dan pada C juga demikian N, sehingga ini adalah BJT untuk tipe NPN. Oke. Selanjutnya, tentukan arah arus pada masing-masing transistor tersebut. Ini sudah dituliskan soal. Ini adalah arus basis, kemudian ini adalah arus kolektor, ini ke bawah adalah arus emitter. Sehingga arus emitter sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Selanjutnya adalah asumsi daripada BJT tersebut. Asumsi BJT tersebut itu adalah aktif, maka kalau kita lihat dari transistor jenis BJT tipe NPN itu adalah, maka ini nilai VBE aktifnya itu adalah sebesar 0,7. Nah, kita lihat bahwa kita harus mencari sebuah lintasan atau analisis yang menggunakan jalur basis terhadap emitter. Nah, kita lihat di sebelah sini, ini adalah arus yang harus atau analisis rangkaian yang harus kita lakukan, ya. Nah, di sini terdapat nilai besar arus Vin. Nah, ini Vin ini adalah sumber AC. Dalam hal ini ketika kita melakukan prategangan DC, ya, ketika kita melakukan prategangan DC, yang harus dilakukan itu adalah sumber AC itu dinonaktifkan. Seperti kita ketahui bersama, untuk sumber tegangan itu nonaktifnya itu kita ganti dengan rangkaian short circuit. Sedangkan untuk sumber arus kita gantikan dengan rangkaian open circuit. Jadi di sini kita akan memperoleh tegangan input yang short circuit. Nah, dari rangkaian yang tadi kita lakukan analisis mesh seperti ini, lintasan tertutup tadi, kita berlaku sigma V sama dengan 0. Maka kita mulai dari minus VBB, ya, ke bawah, kemudian terus ke sebelah sini ditambah arus B dikalikan RBB-nya 100 kilo ditambah VBE aktif, kemudian balik lagi ke ground sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh IB sama dengan VBB dikurangi VBE aktif dibagi 100K. VBB itu adalah besarnya 3 volt, sedangkan VBE aktif kita peroleh adalah 0,7. Ini dibagi 100K, maka kita akan memperoleh besarnya itu adalah 0,023 miliampere. Maka ketika IB sudah kita peroleh, maka IC beta IB, betanya itu adalah 100 kali IB, IB-nya 0,023 miliampere, maka kita peroleh besarnya itu adalah 2,3 miliampere. Demikian juga IE, kita peroleh IE itu adalah
IC ditambah IB atau 1 ditambah beta IB. Kita peroleh IB-nya juga besar 0,023, kemudian dikalikan dengan 101, kita peroleh besarnya itu adalah 2,323 miliampere. Nah, dari sini kita memperoleh dengan menggunakan pendekatan node untuk mencari berapa masing-masing potensial yang ada di B, potensial yang ada di C, dan potensial yang ada di E. Oke, kita mencari potensial terlebih dahulu yang ada di B. Kita lihat, kalau kita sederhanakan rangkaiannya, ini B, ini 100 kilo, di sini adalah plus 3, di sini adalah IB. Maka IB sama dengan potensial tinggi dikurangi rendah, itu B dibagi 100K. Maka potensial di B-nya itu sama dengan 3 dikurangi 100K dikalikan IB. Kita peroleh bahwa besar IB-nya itu tadi sebesar 0,023. Maka kita peroleh VB-nya sebesar 0,7 volt. Lanjutkan. Itu adalah untuk mencari VC. Potensial di C kita lihat. Berarti kita akan memperoleh besarnya itu adalah potensial di C ini adalah tadi sebesar plus 10, gitu ya, plus 10. Kemudian di sini adalah nilai 3 kilo. Kemudian di sebelah sininya adalah C. Ini arus C. Dengan pendekatan node, IC sama dengan potensial tinggi dikurangi potensial rendah dibagi 3K. Maka potensial C itu sama dengan 10 dikurangi 3K kali IC. Kita sudah peroleh bahwa besar dari C-nya itu sebesar 2,3 miliampere. Maka potensial di C kita akan memperoleh besarnya sebesar 3,1 volt. Nah, terakhir kita mencari potensial di E. Kita lihat potensial di E ini sama saja dengan ground, berarti E itu sama dengan 0. Sekarang tinggal kita buktikan. Kita membuktikan bahwa kalau untuk transistor BJT-NPN, ini supaya dia bekerja pada daerah tertentu, kita lihat ya, ini ini emitter, ini basis, ini kolektor. Kita lihat di sini ternyata kita amati untuk emitter terhadap basis. Nah, ternyata kita lihat basis lebih tinggi daripada emitter, yaitu 0,7 lebih besar daripada 0. Maka kita peroleh di sini adalah positif, sini negatif. Berarti ini adalah forward bias. Kenapa forward bias? Karena positifnya itu ada di semikonduktor P dan negatifnya itu ada di semikonduktor N. Berarti ini adalah forward bias. Berikutnya kita lihat nilai daripada perbandingan basis terhadap kolektor. Basis terhadap kolektor, kita lihat kolektor ternyata lebih besar daripada basis, di mana kolektor adalah 3,1, basis itu 0,7. Maka kita lihat kolektor ini berarti positif, ini negatif. Dan kalau kita lihat bahwa karena di kolektor itu positif itu ada pada semikonduktor N, sedangkan negatifnya itu ada pada semikonduktor tipe B, maka ini adalah reverse bias. Dengan kondisi seperti itu, kita akan bisa memperoleh bahwa ketika di sisi E dan B itu forward dan di sisi basis kolektor itu reverse, maka ini adalah daerah kerja aktif, atau bisa kita fungsikan dia sebagai sebuah penguat.